Kita bikin bahan biangnya dulu ya, untuk mengetahui kalau ragi instannya masih aktif. 2 sendok makan air hangat, jangan terlalu panas ya, nanti ragi instannya bisa mati. 1 sendok teh ragi instan, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan tepung terigu. Kemudian aduk-aduk sampai rata dan larut. Setelah semuanya tercampur rata, kemudian tutup biangnya dan biarkan kurang lebih 15 menit atau sampai biang mengembang. Setelah biangnya mengembang, campur 150 gram gula pasir, 250 gram tepung beras, 2 sendok makan tepung tapioka, aduk semua bahan sampai tercampur rata. Tambahkan biangnya tadi. Masukkan santan sebanyak 400 ml. Masukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk. Santan sudah saya rebus dengan 1 lembar daun pandan dan 1/4 sendok teh garam sampai mendidih dan dibiarkan menjadi hangat. Untuk santan, jangan sampai kepanasan saat dituang ke dalam adonan. Nanti bisa menyebabkan raginya mati dan kue apem tidak mengembang. Masukkan sebagian santan dulu dan aduk-aduk sampai gulanya menjadi larut. Tambahkan juga 100 ml air kelapa, dimasukkan sedikit demi sedikit. Setelah gula larut, kemudian masukkan sisa santan dan sisa air kelapanya. Santan saya menggunakan 1 saset santan kara instan yang kemasan kecil, saya tambahkan air sampai menjadi 400 ml. Jika menggunakan santan yang diperas sendiri dari kelapa, maka kulit kelapanya yang berwarna coklat itu harus dikupas sampai bersih agar warnanya cantik. Kemudian tambahkan 1 butir telur kocok lepas. Saya menggunakan telur ukuran sedang. Tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Hasil adonannya encer ya. Lalu diamkan adonan kurang lebih 1-2 jam atau sampai adonannya mengembang. Ini saya diamkan selama kurang lebih 1 jam. Kemudian aduk-aduk dan hilangkan busanya. Setelah didiamkan, hasil adonannya agak mengental. Olesi wajan dengan sedikit minyak goreng. Wajan saya alasi dengan sarangan pengukus yang sudah tidak dipakai agar kue apem matang sempurna dan tidak mudah gosong. Tekan bagian tengah adonan untuk membentuk renda. Untuk besar kecilnya kue apem disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Panggang kue apem dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah apem 3/4 matang, kemudian tambahkan topping pandan yang telah dipotong-potong. Tutup kembali sebentar dan tunggu sampai apemnya matang. Setelah bagian atas kue apem mengering, itu tandanya apem sudah matang dan siap untuk diangkat.
Ini ya hasil kue apemnya, terlihat menul-menul dan bersarang. Jangan lupa setiap kali memasukkan adonan, adonannya diaduk-aduk dulu agar tidak ada yang mengendap di bawah. Ini untuk hasil kue apem yang saya cetak agak besar-besar. Yang ini yang kecil cuma 1 sendok sayur, yang besar tadi 2 sendok sayur. Kue apemnya sudah terlihat menul-menul dan berserat. Kita lihat seratnya ya. Wow, seratnya sangat cantik. Sangat lembut banget. Saya cobain dulu ya. Bismillah. Sudah pas bagi saya untuk manis dan gurihnya. Rebus 500 ml santan dengan 1 lembar daun pandan, tambahkan setengah sendok teh garam. Rebus sambil diaduk-aduk agar nanti santannya tidak pecah. Setelah mendidih, tambahkan 1 sendok teh mentega atau margarin. Aduk-aduk sampai mentega atau margarinnya meleleh. Santan, saya pakai santan instan 65 ml kemasan kecil yang saya tambahkan air sampai mencapai 550 ml. Setelah mentega meleleh, matikan kompornya. Campur 250 gram tepung beras dengan 50 gram tepung tapioka, 25 gram tepung terigu, 200 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk. Aduk rata semua bahannya sampai tercampur rata saja. Tuangkan sebagian santan yang masih panas, kemudian aduk-aduk. Aduk santan dan tepung sambil agak ditekan-tekan sampai nanti santannya tercampur rata dengan adonan tepungnya. Kemudian tuangkan santannya lagi. Tuang santan, jangan langsung semuanya ya, dituang bertahap, kemudian diaduk-aduk lagi. Agar adonan mudah licin dan cepat tercampur, sebaiknya diaduk memakai whisk ya setelah agak encer. Aduk-aduk terus sampai adonannya menjadi licin atau tidak ada yang bergerindil. Kemudian tuangkan sisa santannya, lalu aduk sampai tercampur rata. Setelah adonan benar-benar tercampur rata, lalu diamkan sampai adonan menjadi hangat kuku. Lalu tambahkan 1 butir telur yang dikocok lepas. Jangan ditambahkan saat masih panas-panas ya, nanti telurnya bisa matang. Aduk kembali sampai kocokan telur tercampur rata dengan adonannya. Setelah semua bahan benar-benar tercampur dengan rata, lalu ambil sebagian adonan, berikan pewarna sesuai selera ya untuk warnanya.
Untuk hasil adonan tidak terlalu encer juga tidak terlalu kental. Cetak adonan ke dalam cetakan yang sudah benar-benar panas. Cetakan harus benar-benar panas agar nanti hasilnya berserat. Cetakan benar-benar panas. Jika dipercikan air di cetakannya, maka air akan tergelincir seperti di atas daun talas. Setelah beberapa saat dipanggang, lalu tambahkan adonan yang diberi pewarna tadi. Panggang adonan sampai bagian atasnya mengering dan bagian bawahnya coklat kekuningan. Angkat cetakan dari kompor, lalu letakkan pada kain yang sudah diberi air. Hati-hati ya, ini masih panas. Kemudian biarkan kue bikang menjadi hangat terlebih dahulu. Setelah hangat, bisa kita ambil ya kue bikangnya. Lihat, kue bikangnya sudah terlihat berlubang-lubang. Itu tandanya berhasil dan nanti akan berserat cantik. Pantatnya juga tidak gosong. Angkat semua kue bikangnya. Letakkan kue bikang pada punggung gelas, kemudian bagian tengah beri tutup botol air minum kemasan, kemudian rekahkan untuk kue bikangnya. Masya Allah, hasilnya sudah terlihat berserat ya kue bikangnya. Untuk yang baru menemukan channel ini, boleh dong di like, subscribe, dan bisa dibagikan ke teman sosial media kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih. Bisa juga dimekarkan dengan cara digunting seperti dalam video. Kue bikang bawahnya dialasi dengan kertas yang khusus buat kue bikang ya, banyak terdapat di toko bahan kue. Hasilnya lentur, lembut meskipun sudah dingin, juga tidak gosong.